Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Psikologi Perkembangan yang bertemakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada 3 macam. Yang pertama ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar diri individu. Dan yang ketiga, faktor-faktor umum. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Dari antara faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, itu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah: pertama, bakat atau pembawaan. Kedua, sifat-sifat keturunan. Ketiga, dorongan atau insting. Yang pertama yaitu bakat atau pembawaan. Kita sebagai seorang anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat ini dapat diumpamakan sebagai bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam setiap diri individu seorang anak. Setiap individu memiliki bermacam-macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat musik, bakat seni, bakat akal yang tajam, agama, dan lain sebagainya. Misalnya, ada seorang anak yang berbakat dalam bidang musik. Minat dan perhatiannya itu akan sangat besar terhadap musik. Ia akan mudah mempelajarinya, mudah mencapai kecakapan-kecakapan yang berhubungan dengan musik. Ia dapat juga mencapai kemajuan dalam bidang musik, bahkan mempunyai prestasi yang luar biasa seperti ahli musik, pencipta lagu, apabila didukung oleh lingkungan atau pendidikan yang memadai. Sebab bakat hanya berarti kemungkinan, bukan berarti keharusan. Dengan demikian, jelaslah bahwa bakat atau pembawaan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan setiap diri individu. Yang kedua yaitu sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan dari dalam diri seorang anak individu yaitu dapat dituruni oleh orang tua atau nenek moyang yang berupa fisik atau mental. Mengenai keturunan yang berupa fisik seperti bentuk muka, hidung, wajah, atau seperti penyakit. Untuk yang berupa mental itu misalnya seseorang anak menjadi pemalas, pemarah, pendiam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sifat-sifat keturunan ikut menentukan perkembangan seseorang. Meskipun demikian, karena sifat-sifat keturunan seumpama yaitu bibit yang tumbuh dan dapat dipengaruhi dan dipupuk ke arah yang baik atau yang buruk, maka berarti bahwa pendidikan dan lingkungan dapat menghambat tumbuhnya sifat-sifat yang buruk dan mengembangkan sifat-sifat yang baik. Jadi, sifat-sifat keturunan itu bisa menjadi pengaruh terhadap perkembangan diri seseorang individu. Dan yang ketiga yaitu dorongan atau insting. Dorongan sendiri pengertiannya yaitu kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan insting sendiri pengertiannya adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana cara-cara melaksanakan dorongan batin. Dengan kata lain,
Insting adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tanpa didahului dengan latihan terlebih dahulu. Kemampuan insting juga merupakan pembawaan sejak lahir. Dalam ilmu psikologi, kemampuan insting ini termasuk kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan tanpa melalui belajar. Jenis-jenis tingkah laku manusia yang dapat digolongkan insting adalah sebagai berikut. Poin A, yaitu melarikan diri karena perasaan takut. Poin B, menolak karena merasa jijik. Poin C, melawan karena sebuah kemarahan. Poin D, merendahkan diri karena perasaan mengabdi. Poin E, menonjolkan diri karena adanya harga diri atau manja. Poin F, orang tua karena perasaan halus budi. Poin G, yaitu berkelamin karena keinginan mengadakan reproduksi. Poin H, berkumpul karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Poin I, mencapai sesuatu karena ingin bergaul atau bermasyarakat. Poin C, membangun sesuatu karena ingin mendapatkan kemajuan. Yang terakhir, poin K, menarik perhatian orang lain karena ingin diperhatikan juga oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang seorang anak yang dilahirkan dengan dorongan insting yang dikandung di dalam jiwanya. Dorongan itu ada 3, yang pertama yaitu dorongan mempertahankan diri, yang kedua dorongan seksual, dan yang ketiga dorongan sosial. Semisal pada dorongan mempertahankan diri, itu misalnya ada seorang anak atau bayi ketika dia sedang mencari makan. Dengan instingnya yang dimiliki anak tersebut, dia berusaha untuk mencari susu ibunya sehingga memperoleh makanan untuk mempertahankan dirinya. Nah, dengan dari penjelasan insting dan dorongan tersebut, itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan diri individu. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor perkembangan menurut aliran nativisme. Nativisme sendiri berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Dan menurut aliran nativisme bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperoleh sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua ataupun di sekelilingnya. Dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Jadi, aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat, jika anak memiliki bakat jahat dari luar diri atau dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Dari pandangan itu tidak menyimpang dari kenyataan. Misalnya, anak yang mirip dengan orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tua. Prinsipnya pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter, serta kemampuan dasar yang lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam diri tiap manusia. Ada yang tumbuh berkembang sampai pada titik maksimal kemampuannya, dan ada pula yang hanya sampai titik tertentu. Misalnya,
seorang anak yang berasal dari orang tua yang ahli seni musik, yaitu dia akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hanya pada setengah kemampuan orang tuanya saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aliran ini adalah yang pertama, yaitu faktor genetik. Yang kedua, faktor kemampuan dari anak itu sendiri. Yang ketiga, yaitu faktor pertumbuhan anak. Penjelasan dari faktor yang pertama, yaitu faktor genetik. Faktor genetik sendiri itu adalah gen, yaitu faktor yang berasal dari orang tua yang akan mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari dalam diri manusia. Seperti contohnya, jika kedua orang tua itu memiliki kemampuan untuk bernyanyi atau bakat untuk bernyanyi, maka anak itu juga akan memiliki bakat pembawaan seperti kedua orang tuanya, yaitu bakatnya seperti bernyanyi yang akan berpotensi tambah besar. Yang kedua yaitu faktor kemampuan seorang anak. Faktor ini dapat menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini itu lebih terlihat nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah seperti kegiatan ekstrakurikuler yang berada dalam sekolahan akan mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan seorang anak. Faktor pertumbuhan ini akan mendorong anak untuk mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersifat energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan diri individu. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.